Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak semua dengan pelajaran ekstra batik pada pagi hari ini. Untuk pelajaran ekstra batik pagi hari ini, Bapak ingin melanjutkan seperti tugas yang kemarin dengan tema yang lain. Dan Bapak telah melihat karya-karya anak-anak yang telah dikirimkan kepada Bapak dan hasilnya sudah bagus, dan Bapak harapkan ke depannya anak-anak bisa menggambar lebih baik dan lebih sempurna dalam menggambarnya. Bapak pada pagi hari ini akan mengambil tema yaitu menggambar kuda lumping dengan motif batik, dan saya harapkan anak-anak bisa mengikuti dalam menggambarnya. Ini memang untuk motif kuda lumping agak sedikit lebih sulit ya ketimbang yang kemarin dalam menggambarnya. Namun saya harapkan anak-anak bisa mengikuti, tidak sama nanti dengan apa yang digambarkan Bapak, tidak apa-apa, asal nanti bentuknya sudah menyerupai kuda lumping. Dalam pelajaran pagi hari ini, Bapak akan menerangkan seperti minggu-minggu kemarin, yaitu cara menggambarnya, kemudian nanti anak-anak mengisi gambar kuda lumping itu dengan motif batik. Dalam menggambar kuda lumping, ya anak-anak bisa melihat nanti langkah pertama yaitu kita buat telinganya seperti ini ya. Langkah pertama buat bentuk telinga dari kuda lumping. Setelah kita menggambar langkah pertama yaitu telinga kuda lumping, kita melanjutkan bentuk kepalanya. Kepalanya seperti ini, jadi buat lengkung, kemudian kita tarik garis lurus ya. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah langkah kedua kita menggambar, maka kita melanjutkan langkah yang ketiga, yaitu seperti ini ya, dalam menggambar kuda lumping. Setelah kita menggambar langkah yang ketiga seperti itu, kemudian kita melanjutkan langkah yang keempat. Langkah keempat seperti itu kita menggambarnya. Setelah langkah keempat kita telah menggambar, selanjutnya kita menuju langkah kelima. Nah, seperti itu. Jadi sudah kelihatan bentuk kuda lumpingnya. Ya, jadi sudah kelihatan bentuk kuda lumpingnya, dan kita menuju langkah yang keenam, yaitu gambarnya seperti ini. Ya, ini lebih sempurna lagi bentuk kuda lumpingnya. Ya, dan yang ketujuh yaitu bentuknya seperti ini. Ya, kita telah memberikan mata dan juga pelananya. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah yang terakhir yaitu yang ke-8, kita memberi rumbai di bawah kalau ingin diberi rumbai seperti itu ya. Jadi anak-anak semua, itu langkah-langkah dari kita menggambar kuda lumping, yaitu langkah pertama tadi telinga, kemudian langkah kedua seperti ini ya, kemudian ketiga seperti itu, kemudian langkah keempat kita buat punggungnya seperti itu, kemudian kita buat bawahnya seperti itu ya. Ini sudah mulai bentuk kuda lumping. Kemudian langkah keenam seperti itu ya. Langkah ketujuh ini sempurna ya. Jadi bentuknya sudah menyerupai kuda lumping. Dan langkah yang ke-8 terakhir yaitu kita menambahkan rumbai ya. Yaitu ya anak-anak semua, tugas yang Bapak berikan pagi hari ini ya, anak-anak membuat gambar kuda lumping dan nanti motifnya dengan motif batik. Nanti motifnya monggo sembarang, tidak apa. Yang jelas nanti anak-anak dalam menggambarnya
sudah menyerupai kuda lumping. Tidak harus plak seperti Bapak, dan nanti dalam pengisiannya juga terserah ya pada anak-anak semua. Nah, ini Bapak memberikan contoh-contoh untuk motif kuda lumping ya. Jadi nanti ada bentuk yang sederhana, kemudian agak banyak isiannya ya. Ini contohnya, contoh gambar kuda lumping. Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh-contoh kuda lumping ya, yang Bapak gambar ya. Jadi tidak harus bentuknya plek seperti gambar tadi ya. Ini juga sama ya. Jadi asal sudah ada pakemnya ya tadi ya, bentuknya seperti itu, kemudian ada telinganya, ada matanya ya. Jadi orang melihat dari gambar yang kita tampilkan, orang sudah mengatakan oh itu kuda lumping ya. Jadi tidak terlalu pakem di dalam atau tidak persis apa yang kita lihat. Jadi bisa kita stilir ya. Stilir itu agak diubah sedikit sehingga bentuknya bisa berubah. Nah, seperti ini ya. Ini contoh berikutnya ya, anak-anak bisa melihat dengan contoh ini sehingga anak-anak nanti bisa dalam menggambarnya ya. Ini sisiannya. Nah, seperti ini yang terakhirnya ya, sedikit rumit ya. Jadi anak-anak saya harapkan nanti bisa menggambar dengan bagus, dan saya harapkan anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran Maestra Batik ini ya. Ini beberapa contoh yang telah Bapak gambarkan, dan nanti saya harapkan anak-anak bisa berkreasi sendiri ya, kemudian bisa mencontoh dari apa yang Bapak tampilkan juga kami persilahkan. Jadi Bapak belum menentukan untuk motifnya, jadi masih bebas ya, seperti itu ya. Ini yang terakhir ya, seperti itu. Dengan contoh-contoh ini Bapak harapkan anak-anak bisa berkreasi dengan melihat contoh ini. Jadi anak-anak bebas dalam menggambarnya, dan saya harapkan tugas ini tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu sulit. Saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Saya kira itu aja pelajaran Ekstra Batik pagi hari ini ya, yaitu anak-anak menggambar kuda lumping dengan motif batik, dan saya harapkan nanti bisa dikumpulkan sebelum pelajaran berikutnya seperti biasanya ya. Saya harapkan anak-anak bisa menggambar dengan sebaik-baiknya, dan tugas pertemuan kami ya seperti biasanya, yaitu menggambar kuda lumping dengan isian batik bebas. Kedua itu boleh mencontoh gambar yang Bapak sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, hasilnya dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Dan keempat, hasilnya dikumpulkan melalui WA grup tidak japri ya. Saya harapkan anak-anak bisa mengerjakan sebaik-baiknya dan dapat juga melihat contoh yang telah Bapak berikan. Mungkin itu saja pelajaran Ekstra Batik pagi hari ini, dan karya-karya dari anak-anak saya tunggu. Mudah-mudahan bisa sebelum pelajaran berikutnya anak-anak telah mengumpulkan tugas yang diberikan Bapak pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.